Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada. Di sini kami dari kelompok P16 akan mempresentasikan proyek kami yang bernama Foodie. Dan di sini perkenalkan saya Arisandi Satrio Djojanan dan teman saya Alfian Nugroho. Untuk link proyek kami tersedia di layar ini ya, di bawah ini foodie.netlify.app. Nah, pertama, apa sih Foodie ini? Jadi, Foodie ini adalah situs web tentang diet yang bertujuan untuk memberikan sumber daya dan dukungan pada setiap orang atau setiap individu yang ingin mencapai tujuan kesehatan mereka. Nah, di sini Foodie akan membantu kalian untuk melakukan perhitungan BMI dan menawarkan rekomendasi diet dan informasi nutrisi dari makanan kalian. Selanjutnya, tujuan dibuatnya proyek kami ini. Nah, melihat pola makan yang buruk yang dapat menyebabkan obesitas, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, diet yang seimbang dan sehat itu menjadi penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan tubuh kita sendiri. Jadi, foodie di sini itu dapat membantu setiap individu mengatasi masalah-masalah ini dengan menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Jadi, eh, kalian bisa mencapai tujuan kesehatan mereka, tujuan kesehatan kalian melalui diet ini. Selanjutnya, ini adalah beberapa fitur yang dimiliki oleh Foodie. Yang pertama ada halaman register, halaman login, halaman profil, halaman home, dan yang jelas kalkulator BMI. Nah, selanjutnya ada target user. Jadi, Foodie ini memiliki target pengguna, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan sumber daya dan dukungan untuk mencapai tujuan kesehatan-kesehatannya itu. Nah, jadi bisa menghitung perhitungan BMI dan menawarkan rekomendasi diet dan juga informasi nutrisi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alfian. Silakan Alfian. Oke, baik. Jadi untuk membangun web food ini ada beberapa timeline. Yang pertama, tahap satu, itu hari pertama sampai hari keempat, berupa analisis kebutuhan, identifikasi teknologi dan fitur yang dibutuhkan, lalu pengembangan prototipe awal. Lalu dua, hari kelima sampai 13, yaitu desain dan pengembangan situs web, integrasi dengan API pihak ketiga, dan alat analitik. Tapi kami menggunakan fitur local storage. Yang ketiga, uji coba situs Foodie dan pembenahan, lalu peluncuran dan dukungan pasca peluncuran. Next. Nah, untuk user flow, teman-teman bisa melihat seperti ini. Untuk lengkapnya bisa klik di link di bawah itu. Next. Nah, untuk wireframe-nya, kami ada beberapa page, yaitu home page, register, login, PMI, history, dan profile. Nah, dan untuk lengkapnya bisa teman-teman kunjungin di link berikut. Lalu untuk membangun Foodie ini, kami mempunyai, kami menggunakan satu Whimsical untuk membuat BRD dan wireframe-nya, lalu GitHub untuk berkolaborasi, lalu ada VS Code untuk mengodingnya, lalu ada ChatGPT yang untuk membantu jika ada kendala. Next. Setelah semua aman, maka akan di-deploy ke Netlify. Begitu, Saudara Sandi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Alfian untuk share screen proyeknya ya. Oke.
San, udah muncul, San? Iya, udah muncul. Oke, lanjut. Oke, pertama saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di video ini. Yang pertama ini ada halaman home seperti yang ada di layar. Jadi di atas ada logonya, ada navbarnya. Yang navbarnya itu jika dipencet akan mengarahkan kepada section-section yang sesuai dengan nama navbarnya. Contoh misal package. Nah, itu akan turun ke bawah dan menampilkan paket-paket di sini. Lalu ada testimoni juga, di bawah itu bisa diarahkan ke situ. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada satu fitur selanjutnya yaitu fitur untuk login. Nah, bisa diklik dulu halaman loginnya. Hmm. Baik, seperti yang didemokan tadi oleh Alfian ini, tadi ada button ke kalkulator BMI. Nah, tapi tidak akan langsung ke kalkulator BMI-nya, tapi harus login dulu karena memang alurnya seperti itu. Jadi di sini kita bisa melakukan login, tapi sebelum login kita perlu untuk membuat akun terlebih dahulu. Dan untuk membuat akun terlebih dahulu bisa di bawah ada tulisan don't have an account, click here. Nah, itu bisa diklik. Nah, dan akan terdirect ke halaman register. Nah, di sini untuk melakukan register kita butuh yang namanya username, kita butuh email dan password. Dan passwordnya sendiri harus memenuhi 3 persyaratannya. Dan di bawah itu ada, sudah ada, itu kita butuh 8 karakter, kita butuh setidaknya satu angka atau satu simbol, dan juga setidaknya ada satu huruf besar dan satu huruf kecil. Bisa dipraktekkan, Saudara Alfian? Nah, bisa dilihat di sini ya, kalau passwordnya udah memenuhi syarat, maka tulisan-tulisan persyaratan di bawah itu akan berganti warna menjadi warna hijau. Nah, jika semua dirasa sudah selesai, kita bisa melakukan register. Nah, setelah kita register, kita harus melakukan login lagi, karena kalau tidak login, kita tidak bisa masuk ke websitenya. Itu pakai email, Saudara Alfian, bukan Iya, iya. nama username. Maaf, maaf, maaf. Nah, setelah kita berhasil melakukan login, di sini akan ditampilkan halaman profil. Jadi ada di pertama di halaman profil ini kita bisa melihat ada pengukuran BMI, status dan data terbaru kapan kita melakukan pengukuran BMI kita. Nah, di sebelah kiri juga ada sebuah bagian yang akan menampilkan nama kita saat username saat kita mendaftar. Ada wait history ini untuk melihat riwayat kita melakukan pengukuran BMI. Nah, nah di situ. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Alfian untuk menjelaskan. Baik. Karena kita belum menghitung BMI, jadi kita harus menuju ke BMI kalkulator. Nah, di bagian patch ini, BMI itu untuk menghitung BMI dengan ketentuan harus mengisi gender, tinggi, dan berat badan. Lalu di bawahnya juga ada informasi mengenai seputar BMI.
Di cara penilaian BNI, lalu ada mengapa harus membuat BNI, seperti itu. Oh iya, ini juga web ini sudah mendukung dengan fitur responsif seperti ini. Lalu kita nyoba untuk mengisinya, laki-laki dengan tinggi 180, badan 90. Lalu hitung. Di sini akan menginfokan ada gambar untuk memberi sebuah info. Ada statusnya misalkan gemuk dengan nilainya 27,8. Lalu di sini juga ada informasi jika gemuk status itu berapa sampai berapa. Lalu ada rekomendasi untuk mengatur pola makannya dan lain-lain. Nah, ketika kita menghitung BMI, maka akan datanya itu tersimpan di local storage yang nanti akan ditampilkan di halaman profil. Nah, ketika kita akan mencoba menghitung lagi, misal, nah data itu akan tersimpan otomatis lalu akan menambah di riwayat histori. Dan di profil, dia akan menampilkan data terakhir. 39, lalu ada fitur sign out. Jika dia akan menghapus data sesi. Mungkin cukup, Saudara Sandi. Baik, tadi yang dipresentasikan oleh Saudara Fian sudah cukup menjelaskan ya mengenai fitur-fitur yang dimiliki oleh website kami ini. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.